Surabaya, semoga sehat selalu ya. Balik lagi di sini saya Farin di acara podcast Aspirasi. Nah kali ini nggak sendirian karena saya ditemani sama seseorang yang sangat luar biasa. Beliau ini sangat hebat lah pokoknya. Langsung aja ya kita sapa Bapak Agung. Ya. Halo Bapak, mungkin mau sapa dulu teman-teman anak Surabaya. Iya, dari Surabaya. Selamat sore. Iya. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah kabarnya sehat. Kalau untuk kesibukan sekarang kan lagi masa-masa tenang ya Pak ya, terhitung ya. Gimana nih? Makin sibuk atau gimana nih Pak? Iya. Kalau sibuk ya pasti, karena DB itu nggak ada hentinya harusnya. Oh terus ya Pak ya, Iya, kerjaan ya? Meskipun kita ini kan habis pilek tapi ya tetap menjalankan aktivitas sampai ada pelantikan Selanjutnya. Nah, saya juga mau mengucapkan Pak selamat Bapak karena telah menang kembali ya Pak ya untuk menjadi DPRD Kota Surabaya kembali untuk periode selanjutnya ini. Kemarin sebelumnya sudah berapa periode Pak ya? Berarti sudah 2 kali, ini yang ketiga nggak sih Pak? ketiga. Alhamdulillah, selalu diberikan kepercayaan oleh masyarakat Surabaya ya Pak ya. Amin. Nah ngomongin sudah sebelumnya kan sudah 2 kali nih Pak periode. Tapi untuk yang periode kemarin kan sudah kurang lebih sekitar 45 ya Pak ya? 4 tahun nih biasanya ya Pak ya? 10 kalau tahun, untuk hampir 10 tahun. Oh iya, hampir 10 tahun ya Pak ya, sudah lumayan lama ya Pak ya. Tapi kalau untuk yang kemarin paling terakhir kan menjadi di Komisi C ya Pak ya, terkait dengan pembangunan. Nah kalau ngomongin pembangunan kemarin gimana nih Pak selama masa periode ini kemarin? Ya, jadi periode pertama saya itu juga di Komisi C, jadi 10 tahun di Komisi C, hampir 10 tahun di Komisi C. Jadi bahasanya itu belenger lah, dan bukan tahu seluk beluk. Sudah menguasai berarti nih Pak ya? Tahu petanya, artinya peta juga karakter teman-teman dari dinas, terus pekerjaannya kita tahu, momen-momen apa harusnya kita tahu. Jadi intinya makanya kalau zamannya Bu Risma itu banyak yang dilakukan pekerjaan, artinya legasinya itu banyak, ya tinggalannya itu banyak, termasuk kalau kita bicara salah satunya yang di jembatan Sawung Galing, tahu ya, yang di depannya TIJ itu, Surabaya itu, ada juga jembatan di Kenjeran itu banyak proyek semua kan masih banyak sekali tinggalannya Bu Risma itu, artinya waktu pembangunan itu bagus lah. Begitu terus masuk di Pak Erik ini dengan waktu yang pendek ya, saya katakan waktu pendek memang bekerja itu parsial, dengan waktu pendek terus harus dijangkau banyak, itu kan nggak mungkin. Artinya ya harus bagaimana memanfaatkan waktu dan ruang ini untuk bisa banyak menghasilkan. Cuma endingnya pasti ada sesuatu yang tertinggal kalau ending seperti itu misalnya. Ya karena kan fokusnya banyak nih ya Pak ya, terpecah-pecah. Tapi untuk ngomongin pembangunan berarti untuk sampai saat ini Pak sudah 10 tahun ini termasuk sudah, kalau dari kacamata Bapak nih sudah oke banget nih, sudah maju atau gimana Pak? Kalau dari pendapat Bapak sih? Ya, jadi kalau saya bilang itu kalau pembangunan zamannya Bu Risma itu sudah jalan, udah running, artinya ada kemajuan. Nah terus masuk Pak Eri itu juga belum kelihatan. Ya semua masih proses semua soalnya ya Pak ya. Karena waktunya pendek, 3 tahun waktu yang pendek untuk seorang wali kota untuk menghasilkan sesuatu yang membuat istilahnya legacy pada waktu dia memimpin itu masih cuman apapun kalau bisa difokus titik satu saja pasti akan menghasilkan sesuatu gitu ya. Ya mungkin mari kita tunggu ya Pak ya. Nah, kita lihat kembali ya Pak ya. Tapi ngomongin ini Pak, kemarin kan juga sempat ada ada pembangunan rencana di underpass untuk dari Terminal Joyoboyo ke KBS nih Pak. Nah ini kan sempat terhenti nih katanya kemarin untuk akhir tahun kemarin. Terus ada kabar-kabar lagi mulai ada untuk direncanakan kembali Pak untuk lelang yang sebelum pemilu kemarin. Ini gimana nih Pak? Jadi itu bukan underpass, ya kata saya kan tunnel lah, terowongan. Tadi menghubungkan dari Terminal Joyoboyo ke KBS. Ini maksudnya apa? Biar
masyarakat itu semua harus mereka yang menggunakan kendaraan bermotor atau mobil harus parkir di TIJ, itu tepatnya. Nah, turun dari situ masuk kanal atau terowongan itu baru muncul di KBS. Lah itu pertama tidak istilahnya lalu lintas di sekitar itu tidak macet karena mereka dari bawah, ya toh. Tapi kalau dia semua turun itu naik di atas pasti macet. Kalau di bawah keluar langsung itu. Nah, bagaimana dengan lelang atau proyek ini di tahun 2023 kemarin itu memang istilahnya ditenderkan, itu nggak ada yang mau, artinya belum bisa terpenuhi kualifikasi, terus karena mungkin juga waktunya pendek ya, dekat, sehingga banyak yang nggak daftar untuk lelang. Itu yang saya tahu seperti itu. Kita pun mengikuti irama itu. Nah, terus nggak tahu sekarang katanya ada lelang juga. Padahal di tahun 2024 kita tidak ada anggaran untuk itu. Oh, katanya juga malah makin naik nih Pak, denger-denger nih. Iya. Nah, gimana nih Pak? Kalau naik itu mungkin oke lah. Kita mungkin ikuti irama harga istilahnya harga bahan-bahannya ya, itu semua mungkin naik ya, mungkin. Cuman kita juga belum tahu kasih speknya gimana. Yang terakhir ini ya, Komisi C belum kasih tahu speknya. Yang jelas anggaran ini nggak ada. Di tahun 2024 kita tidak menganggarkan itu. Oh, jadi memang sebenarnya tapi proyek ini kalau Bapak lihat secara kelanjutan nih Pak, itu akan tetap berjalan atau gimana malahan jadinya Pak akhirnya? Bisa jalan itu mungkin melalui jalur-jalur yang seharusnya tidak boleh, karena ini bukan proyek urgent, saya katakan bukan urgent. Karena biasanya kalau seperti itu melalui jalur MPAK ya, mendahului perubahan anggaran, itu tidak boleh. Nggak boleh, karena apa? Kita sudah kemarin tahun 2023 menggedok anggaran untuk Dishub itu dengan beberapa item, jelas semua tertata. Artinya DPR menyetujui dengan item itu, misalnya pembangunan halte, terus ada pembangunan penunjang dari Trans Feeder itu sudah jelas. Dan sudah di ACC kan ya Pak ya? Itu sudah ada kesepakatan dengan Komisi C, dengan teman-teman Dinas Perhubungan, karena Komisi C sebagai sebagai counterpart daripada Dinas Perhubungan ya sudah sepakat, terus kita paripurnakan di forum terbuka, forum lebar ya, di paripurna sudah digedok, sudah selesai itu, titik. Setiap itu harus sudah itu. Sudah pasti itu ya Pak ya yang bisa. Sekarang ada dengar itu, kami juga kaget kemarin komisi loh. Kok seperti itu? Padahal tidak ada anggarannya, hitungannya ya Pak ya. Nanti anggarannya dari mana ini? Nah ini ya Pak, jadi pertanyaan nanti. Sebenarnya kalau saya ini orang udah 10 tahun di situ di DPR, saya juga orang badan anggaran. Oh. Jadi saya tuh tahu. Nanti uangnya kemana? Uang mana yang dipakai? Saya tahu. Aduh, saya ngeri nih jadinya Pak. Jadi, ini tapi akan merubah semua yang sudah kita yang kita rencanakan di tahun 2023. Tahu ya, penggedokan untuk 2024 kan jelas, semua item jelas. Tapi ketika ada satu pekerjaan yang masuk dengan nilai yang sebesar itu, kisaran kalau nggak salah saya dengar 25 miliaran itu. Iya, sekitar sampai 30-an juga loh Pak. Itu akan menggeser semua yang namanya penganggaran yang kemarin. Artinya apa? Omongan kita yang kemarin, yang untuk APBD tahun 2024 ini tidak ada gunanya. Akhirnya harus rombak lagi ya Pak ya? Karena harus dirombak dari dan bisa jadi ngambil uang dari, jadi memangkas, motong juga dari yang lain-lain nih Pak. Menggeser, saya katakan bukan menggeser, ini kasihan dinas ini. Itu kecuali kalau mereka tidak ada perencanaan ini ya,
itu aman-aman saja, jalan aja. Tapi ini sudah ada perencanaan, nggak tahu saya, ini tidak urgent. Tunnel ini atau terowongan tidak urgent. Ketika kalau kita pakai MPAK mendahului dari PAK, ini harus betul-betul urgent, pasalnya seperti itu. Ini nggak urgent. Ini termasuk soalnya hitungannya nggak urgent ya Pak ya? Nggak urgent. Tapi kalau yang urgent ini mungkin bisa dikasih contoh nih Pak pada area Surabaya nih. Kalau yang urgent apa nih Pak? Misalnya nih Pak. Nah itu yang kalau urgent itu biasanya ya istilahnya ya mungkin kayak si apa namanya COVID kemarin Itu udah tiba-tiba kan soalnya ya Pak ya. Jadi udah nggak bisa diganggu gugat. Tapi ini opoan nggak urgent. Kalau memang itu kemarin dipakai perencanaan di tahun 2023 nggak jadi, terus diteruskan 2024, ya nggak apa-apa. Lebih baik kita ngomong terbuka di forum kecil, di komisi pembahasan itu, baru di forum besar paripurna, udah aman. Artinya tidak ada lagi yang namanya MPAK, tidak ada. MPAK itu kan iya hanya persetujuan dari beberapa. Nanti ketika komisi nggak nyetujui ya apa? Ini repot lagi nih ya Pak ya. Nanti langsung rame lagi nanti jadinya Pak. Jangan cepat seperti itu. Artinya gini loh. Ayo kita menghargai saling. Kalau kita bicara trias politika, sistem politik kita Indonesia itu ya, itu ada trias politika di mana ada ruang eksekutif, yudikatif, legislatif. Ketika ruang eksekutif dan legislatif ini bersatu untuk suatu penganggaran, untuk demi kepentingan satu pemerintahan atau suatu negara, ini ya dihargai. Jangan sampai begitu ini belum dilaksanakan, tahu-tahu terjadilah seperti itu, proyek mendadak kayaknya. Ya saya katakan ya proyek tiba masa tiba akal. Iya benar sih Pak. Tapi kalau terkait dengan yang proyek kemarin juga Pak, ini kan lagi musimnya terhitung masih musim hujan kayaknya ya Pak ya. Karena masih masih hujan terus nih Pak. Tapi kalau untuk ngomongin yang hujan ini kan juga banyak nih Pak proyek-proyek juga kan terkait dengan saluran air ini. Nah ini sendiri tapi memang sudah ada anggarannya kan ya Pak ya terkait dengan hal itu. Jadi kalau proyek-proyek yang proyek-proyek selokan atau pedestrian atau yang untuk penunjang fasilitas itu ya Pak ya. Artinya ini kan ada untuk memperlancar bahasanya, untuk memperlancar air mengalir gitu lah ya. Bener Pak. Itu harus dibutuhkan satu. Nah itu kalau itu udah clear. Itu udah pasti ya Pak ya. Udah ada anggarannya. Kemarin sudah kita ini untuk drainase, ini untuk pedestrian, itu untuk paving, itu sudah ada semua. Kalau itu clear. Oh jadi udah clear, tinggal prakteknya pelaksanaannya ya Pak tinggal ya. Pelaksanaan di lapangan, tinggal cari uangnya. Nah ini, tapi kalau kemarin dilihat dari sudah kemarin Pak menjabat ini hampir 10 tahun terkait masalah banjir ini kan kemarin juga masih ada aja kan Pak ya, di Duku Kupang, terus di mana banyak kan masih yang di Surabaya ini. Tapi terkait itu gimana Pak kalau dari pembangunannya? Jadi gini, pembangunan drainase untuk mengatasi banjir tidak bisa parsial, dia harus terkonek. Makanya kemarin kita beri masukan pada Bapeda Litbang. Coba diarahkan, di guidance di anggaran dana kelurahan itu untuk tahun ini misalkan kita arahkan untuk perbaikan drainase semua, sehingga antar kelurahan, RT, RW itu semua terkonek. Bila perlu Surabaya perbaikan semua drainase, insya Allah itu akan mengatasi banjir. Kenapa? Kontur tanah kita itu sudah turun, Surabaya ini dari permukaan laut itu sudah turun, artinya tidak seperti dulu lagi. Nah ini kita di elevasinya ya kita perbaiki, tapi harus bareng, ojo parsial, situ ayo. Satunya apa gitu ya Pak. Susah kalau kayak gitu. Karena saya pernah ngalami itu. Di satu RT minta kita alami, katanya RT lainnya loh Pak, tempatku banjir. Buat lagi. Makanya ini selesai ya. Jadi teman-teman Bapeda Litbang harus mempunyai satu gambaran, mengguidance teman-teman yang ada di dana kelurahan itu, bahwa di tahun ini ada pekerjaan ini, ya tahun ini pekerjaan balai RT, balai RW itu enak.
Jadi ketika Pak Wali ini tahu, oh iya, tahun ini semua balik RW harus selesai, ya itu legacy tinggalan Pak Oyo. Bangun tak mau nake ini itu zamanku, bisa seperti itu balik RW, atau terus balik RT, setelah itu balik RT, setelah itu selokan semua yang yang sifatnya yang dialiri air ya diperbaiki drainase, terus sehingga alur itu enak, tidak parsial saya katakan. Ya. Tapi memang sebenarnya sebelum Pak Eri sendiri untuk Bu Tri Risma hari ini juga sudah membantu terkait banjir-banjir juga kan Pak ya? Ya, Bu Risma iya mengatasi banjir, tapi memang ada sesuatu yang namanya manusia kan tidak sempurna. Perencanaan itu kadang-kadang harus ini loh, organnya di tubuhnya Pemkot kan itu harus berjalan semua, tidak menggantung kepada PU ya. Kalau sekarang di SDABN ya toh. Nah, tidak bergantung di PU untuk suatu pengerjaan yang sifatnya proyek ataupun fisik ataupun mengatasi banjir. Nah, tapi bagaimana semua leading mulai dari perencanaannya sampai di bawahnya sampai di tingkatan kelurahan, itu kelurahan akan menuju ke RW, lain diikutsertakan masyarakatnya. Jadi saya tadi bilang di guidance, diarahkan. Yang paling penting ya Pak ya, di guidance-nya dulu. Ya. Tapi kalau Bapak lihat nih dari kacamata Bapak sendiri, dari 10 tahun terakhir, termasuk banjir ini sudah ada titik terang, maksudnya teratasi. Udah ya, kalau mau teratasi sekali kan juga belum ya Pak ya, kita lihat sendiri juga masih banyak banjir. Cuma mungkin sudah jauh lebih lumayan bagus lah Pak gitu kan, atau gimana Pak? Kalau dari kacamata Bapak sendiri melihatnya? Pembangunan ini kan lebih sering di tengah. Di tengah kota sini ya Pak ya? Coba kalau lihat kemarin yang di Duku Kupang yang yang banjir segini itu. Saya sempat juga ke sana kemarin dan lihat ini harusnya terus nggak perlu lagi banjir kan kayak seperti ini. Artinya kalau banjir 3 meter buatkan terowongan Yudit ya ke bawah 3 meter kan udah pindah banjir ke bawah. Artinya di jalan itu dibuatlah juga di bawahnya dibuat terowongan kayak model Belanda, di tengah ini seperti itu dibuat segede manusia sudah masuk. Nah kalau di atas banjir 3 meter, coba 3 meter air akan turun di situ. Turun 3 meter pas kan ya Pak ya jadinya? Itu untuk mengatasi bagi yang tanah tempat-tempat yang istilahnya ya yang tidak ada lahan untuk pembuangan airnya itu. Pernah kok di Ketintang itu ada di dekatnya rumahnya Pak Eri gitu. Dulu Ketintang kan juga banjir banget Pak. Banjir. Lama itu banjir terus gitu. Itu tidak ada aliran ke sana dulu ke sungai yang di dekatnya rel tidak. Nah akhirnya dibangun apa? Ya udah dibuatkan Yudit besar-besar kalau nggak salah ke bawah juga 3 meter gitu kalau. Oh iya waktu itu langsung teratasi ya? 2 meteran kan, tapi besar. Sehingga air yang banjir itu ke bawah itu nggak ngalir dulu nggak ngalir, tapi hanya memindahkan air itu ke bawah. Tapi sekarang sudah dialirkan ada bosom juga di situ. Itu. Tapi memang saya terasa sih Pak, saya dulu sekolah di daerah Ketintang sana dulu kan banjirnya minta ampun sih Pak, apa dikit udah banjir, hujan dikit. Tapi sekarang sudah luar biasa sih Pak, sudah nggak ada banjirnya kalau di Ketintang. Ya sekarang sudah aman. Sudah aman. Nah, tapi yang kemarin yang harus diatasi seperti itu. Iya, ini jadi PR ya Pak ya, untuk di periode selanjutnya. Iya, ya di Duku Kupang, terus ada lagi Pak. Iya, ada yang sampai 2 meter jamnya itu juga kan Pak. Nah itu jadi PR ya Pak ya, untuk ke depan ini periode selanjutnya. Paling nggak harus difokus tahun ini ya enggak. Tahun ini kayaknya sangat sebelum ya, tahun 2025 harus fokus lah, kasihan mereka kan. Banjirnya harus segitu tinggi terus tahu-tahu mantem. Tapi untuk dananya sendiri untuk KPBD untuk tahun ini ada kan Pak yang terkait dengan banjir lagi? Banyak kan anggaran itu di dinas itu 1 lebih kan, di dinas PU ya 1 triliun lebih, sehingga ini teman-teman kan bahasanya ngebut bahwa semua sampai di kampung-kampung dibuatkan banyak Yudit. Ini banyak komplain, cuman ya harus bersabar, karena ketika kita mau mengatasi satu banjir, daripada tiap tahun kita banjir, mendingan diatasi dengan cara ini. Ya sampai harus sabar, macet kena Yudit,
Pak. Kadang iya Pak, kadang udah macet, terus kadang nggak ada yang bilang mati nih akhirnya karena kan diperbaikin salurannya dan sebagainya. Nah ini komplain-komplain masyarakat Surabaya nih, sabar dulu ya. Tapi udah ngomongin masa depan nih Pak, kalau dari Bapak sendiri ada rencana apa nih Pak untuk pembangunan di tahun periode selanjutnya ini Pak? Kalau kita sih pinginnya apa namanya, Surabaya gak banjir gitu aja lah. Surabaya gak banjir. Paling utama ya Pak. Balai RT ini diperbaiki, balai RW diperbaiki. Karena Surabaya itu masih ada RT yang gak punya balai RT. Oh saya baru denger ini loh Pak. Ada juga balai RT ini di rumahnya PRT-nya. Oh jadi nggak ada, bener-bener nggak ada balainya ya Pak ya? Ada. Jadi sementara yang namanya RT itu kan kepanjang tanganan pemerintahan. Nah kalau dia nggak punya balai, terus gimana? Orang mau ngurus surat, mau susah ya Pak ya? Ngetok pintu rumahnya dulu, assalamualaikum gitu dulu Pak. Itu yang itu problem bagi ya, Pak, pemerintahan. Ya? Jangan dilihat dari kelurahan saja. RT itu bagian dari pemerintahan. Karena tanpa RT pun juga nggak bisa mereka langsung plural, langsung menjangkau sampai ke masyarakat. Banyak juga kan Pak RT RW-nya yang dinaungin juga. Ya. Berarti ya mungkin lebih ke depan problem-problemnya itu bisa teratasi semua ya Pak ya? Iya, seperti itu. Terkait hal itu. Jadi pokoknya nggak banjir. Paling utama kayaknya ya Pak ya, pokoknya nggak banjir dah. Banjir itu, apa namanya, istilahnya itu jangan sampai terjadi seperti yang sudah yes, kemarin itu. Paling nggak banjir tapi kecek-kecek lah Pak, ya, dikit. Satu lagi yang perlu diatasi. Apa Pak? Itu tingkat keluarga miskin. Itu kita masih banyak di Surabaya. Itu jangan lihat dari data saja, jangan. Di bawah ini kita bicara kenyataan. Saya ini kan istilahnya saya ini DPR tapi ya sering turun. Kayak iya Pak, belusuan kalau kata dulu ya. Saya tahu persis. Mau tahu tak tunjuk langsung. Saya tahu itu. Ini loh bener-bener gak mampu. Iki wis janda gak mampu, gak duwe oma yang rumahnya apa namanya betul-betul roboh atau lubang dia, saya tahu titik-titik itu. Apalagi di dapil saya sangat tahu. Tapi memang kebanyakan kan mungkin nggak masuk data sensus ya Pak ya, atau data terkait dengan kemiskinan ini, makanya nggak terlihat gitu Pak? Bukan seperti itu. Oh nggak tak Pak? Gimana nih Pak? Harusnya mereka harus masuk dalam satu jaring, dijaring gitu, jejaringnya mereka, karena dia punya KSH juga, ya kadar lingkungan juga, sehingga lurah ini yo mudun betul-betul tahu, jangan dapat dari laporan seperti tadi hearing kita masalah lingkungannya sing teko damate gak teko. Lah ini kan karena saya jelas daerah-daerah banjir, kita DPR untuk mengatasi. Ini bicara kepedulian ya. Kita bicara kepedulian, jangan jangan kelak sampean peduli dengan masyarakat Surabaya dan hasilnya bekerja di Surabaya dan dapat tunjangan kinerja dari Surabaya. Pemerintah Surabaya, ya wis, kamu fokus kepada untuk masyarakat Surabaya. Itu yang harusnya mindsetnya itu seperti itu. Nah, ini jadi catatan PR juga ya Pak ya, kesadaran dari masyarakatnya juga ya Pak ya, untuk sama-sama memperbaiki, menjadikan Surabaya ini makin baik nih Pak. Dan terakhir nih Pak, mungkin harapan untuk 10 tahun ke depan. Nah kalau ini tadi kan kita ngomongin secara periodenya Bapak nih untuk selanjutnya. Tapi kalau untuk harapan yang makin jauh lagi nih Pak, harapan ini sebenarnya pembangunan di Surabaya ini kayak gimana sih Pak? Ya jadi kalau jangka pendek ini ya, tadi saya minta untuk untuk mengatasi banjir, jangka panjangnya itu paling enggak saya berharap kalau nanti Pak Wali ini jadi lagi, itu kan kita nggak tahu garis tangan orang, ya paling nggak ada legasi yang dinikmati oleh warga Surabaya. Artinya legasi itu bukan aja kayak kalau kemarin banyak jembatan atau apa, tapi paling nggak ini ada proyek dari pusat. Artinya yang namanya waterfront land atau waterfront city, ada kota yang menghadap ke laut. Nah di tahun ini ada itu.
Nah, paling enggak infrastruktur yang kesananya ditata yang baik. Kan ini kalau ini berjalan dan ini kita kesananya infrastruktur yang urusan Surabaya ini kita gunakan. Nah, ini akan menjadi tinggalan atau legasi Pak Erik sebagai wali kota itu. Dan juga dengan adanya waterfront city ini, ekonomi masyarakat di Surabaya ini kan ya, di Surabaya Timur itu paling enggak lebih maju. Kan ikut ya Pak ya. Jangan sampai ada pembangunan baru tapi tidak berdampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Jangan, harus ada itu. Jadi selama ini UMKM yang dibina diarahkan bagaimana di pekerjaan proyek ini akan jadi satu momentum baik secara fisik juga secara ekonomi itu. Wah. Di Surabaya ini akan jadi besar karena apa? Nanti ada tol pinggir laut itu loh. Oh, nanti ada rencana juga nih Pak. Wah, iya, jadi ini spill nih. Tol kita kan harusnya di tengah kota. Cuman kita kan nggak suka karena belajar dari Jakarta atau tengah kota seperti itu. Bahkan kurang terlihat indah ya Pak ya. Di Tokyo itu tolnya tengah kota, kita keluar tahu-tahu berhadapan dengan tembok. Tapi kalau kita arahkan ke dekat laut, itu view-nya juga bagus. Masyarakat di sana juga masih banyak masih bisa memakai tanah-tanah negara. Itu. Nah, itu nanti itu kan ada MER, ada JLLT, jalur lingkar luar timur. Ada lagi share Surabaya East Route. Wah, ini nih. Pembangunan Surabaya itu akan besar di Surabaya Timur sampai arah ke Juanda. Oh, jadi nanti langsung ya Pak ya? Langsung tembus. Wah. Tapi lingkar di Iya, ini nih mungkin yang ditunggu-tunggu sama orang-orang yang biasanya kerjanya bolak-balik harus ujung ke ujung nih Pak biasanya. Akan sangat mempermudah. Nah, semoga aja ya Pak ya untuk yang semuanya ini bisa berjalan dengan lancar dan secepatnya lah semua bisa teratasi permasalahan maupun rencana-rencana ke depan yang bagus. Nah, mungkin di situ dulu sih Pak untuk perbincangan kali ini. Terima kasih banyak saya Pak Agung untuk atas waktunya dan kesibukannya udah menyempatkan waktunya nih buat kita semuanya di sini. Nah, mungkin saya Farin pamit undur diri dulu dan bersama dengan Pak Agung pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.